Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian tafsir Surah Yunus. Hari ini kita mulai dari ayat yang ke-94. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in kunta fi syakk, jika engkau ragu mimma anzalna ilaika, tentang apa yang kami turunkan kepadamu, fas'alil ladzina yaqra'una al-kitaba min qablik, maka bertanyalah kepada orang-orang yang membaca Alkitab sebelumnya. Laqad ja'akal haqqu min rabbik, sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Rabbmu. Fala takunanna minal mumtarin, dan janganlah sekali-kali engkau menjadi orang-orang yang ragu. Qala As-Sayyid Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirihi, yaqulu ta'ala li nabiyyihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك هل هو صحيح أم غير الصحيح. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabinya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jika engkau ragu terhadap apa yang kami turunkan kepadamu, apakah benar ataukah tidak benar, fas'alil ladzina yaqra'una al-kitaba min qablik, ay is'al ahlal kitabi al-munsifina wal ulama'a ar-rasikhina, fa'innahum sayukirruna laka bisidqi ma akhbartu bihi wa muwafaqatihi bima ma'ahum. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang membaca Alkitab sebelumnya, yakni pertanyaannya kepada ahli kitab yang adil, yang termasuk ulama-ulama yang mendalam ilmunya, maka sungguh mereka akan menetapkan untukmu kebenaran apa yang aku beritakan, dan sesuai dengan apa yang ada pada mereka. Fa'in qila inna kathiran min ahli al-kitab min al-yahudi wal nasara bal rubbama kana aktsaruhum wa ma'dhum
Allah Ta'ala amara Rasulahu ay yastashhida bihim wa ja'ala syahadatahum hujjatan lima ja'a bihi wa burhanan ala sidqihi. Fa kaifa yakunu dzalik? Jika ada yang bertanya, sungguh kebanyakan ahli kitab, baik itu Yahudi ataupun Nasrani, bahkan seringkali kebanyakan mereka dan mayoritas mereka mendustakan dan menentang serta menolak Rasulullah SAW dan dakwah beliau. Tapi di sini Allah Ta'ala memerintahkan Rasulnya untuk menjadikan mereka sebagai saksi, dan persaksian mereka Allah jadikan sebagai hujjah atas apa yang beliau bawa, dan sebagai bukti kebenaran apa yang beliau bawa. Maka bagaimana hal itu bisa terjadi? Ini kebanyakan ahli kitab Yahudi Nasrani itu mendustakan, menentang dakwah Nabi. Nah, tapi mengapa dalam ayat ini Rasulullah diperintah untuk menjadikan mereka sebagai saksi, bahkan persaksian mereka dijadikan sebagai hujjah atas kebenaran risalah yang beliau bawa? Mengapa Allah memerintahkan seperti itu? Fal-jawab an hadha min iddati awjuhin. Untuk menjawab pertanyaan tersebut dapat disampaikan dari beberapa sisi. Minha anna syahadata idza udhifat ila ta'ifatin aw ahli madhabin aw baladin wa nahwihi fa innaha innama tatanawalu al-udula as-sadiqina minhum. Wa amma man adahum falau kanu aktsara min ghairihim fala ibrata fihim li'anna ash-shahadata mabniyatun 'ala al-adalati was-sidqi wa qad hasala dhalika bi imani katsirun min ahbarihim ar-rabbaniyyin ka'Abdullah ibn Salam wa ashabihi wa kathir mimman aslama fi waqtin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafaihi wa min ba'dihi wa Ka'ab al-Ahbar wa ghairihima. Abdullah bin Salam wa ashabihi wa kathir mimman aslama fi waqti Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafaihi wa man ba'dahu wa Ka'ab al-Ahbar wa ghairihima. Jawaban yang pertama, persaksian jika disandarkan pada sekelompok orang atau mengikut pendapat tertentu atau daerah tertentu atau semisalnya, maka persaksian itu hanya untuk orang-orang yang adil di kalangan mereka.
Adapun selain mereka sekalipun banyak, maka tidak diangkat. Karena persaksian itu dasarnya ialah keadilan dan kejujuran. Sungguh dengan adanya hal itu telah berimanlah kebanyakan dari tokoh-tokoh Alkitab yang Rabbani seperti Abdullah ibn Salam dan teman-temannya, dan banyak yang masuk Islam pada waktu Nabi SAW dan Khulafaur Rasyidin dan setelah mereka, dan juga seperti Ka'ab al-Ahbar dan selain. Jawaban pertama, mengapa Allah memerintahkan Rasul untuk menjadikan Ahlul Kitab sebagai saksi atas kebenaran risalah beliau, padahal kebanyakan Ahlul Kitab mendustakan dan menolak dakwah beliau? Jawaban yang pertama, persaksian itu berlaku untuk orang yang adil jika disandarkan pada kelompok tertentu. Berarti hanya untuk Ahlul Kitab yang apa ini? Yang adil saja. Adapun yang tidak adil, walaupun jumlahnya banyak, maka tidak diminta persaksian. Baik. Terbukti setelah Allah Ta'ala memerintahkan Nabi-Nya SAW menjadikan Ahlul Kitab sebagai saksi dari kalangan mereka yang adil, maka dengan hidayah dari Allah banyak tokoh-tokoh agama mereka yang masuk Islam seperti Abdullah ibn Salam dan teman-temannya, Ka'ab al-Ahbar dan yang lain. Yang minha, jawaban berikutnya, anna syahadata ahlul kitabi lirrasul sallallahu alaihi wasallam mabniyatun ala kitabihim at-Taurah alladhi yantasibuna ilaihi. Fa idza kana mawjudan fi at-Taurati ma yuwafiqu al-Qur'ana wa yusaddiquhu wa yashhadu lahu bis-sihhati, falau ittafaqu min awwalihim bi akhirihim ala inkar dzalika lam yuqtah bima ja'a bir rasul. Jawaban yang kedua, bahwa persaksian Ahlul Kitab terhadap kebenaran dakwah Rasul SAW dasarnya ialah kitab Taurat yang mereka menisbahkan diri kepadanya. Jika memang ada dalam kitab Taurat sesuatu yang sesuai dengan Al-Quran dan membenarkan Al-Quran dan mempersaksikan kebenaran Al-Quran, maka sekalipun Ahlul Kitab sepakat dari awal sampai akhir untuk mengingkari kebenaran dakwah Rasulullah, maka tidak bisa mencoreng apa yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jawaban yang kedua, mengapa Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk menjadikan Alkitab sebagai saksi atas kebenaran dakwah beliau, padahal banyak mereka yang mengingkarinya? Karena Alkitab yang adil yang menjadi saksi dasarnya ialah kitab Taurat. Jika dalam kitab Taurat sudah cocok dengan apa yang dalam Al-Quran, bahkan membenarkan isi Al-Quran, maka sudah cukup sebagai bukti kebenaran apa yang dibawa oleh Rasul SAW. Sekalipun orang-orang ahli kitab kebanyakan mereka mengingkari, bukti ada pada Taurat, bukan ada pada masing-masing ahli kitab itu. Nah, wa minha, jawabannya ketiga, Allah Ta'ala amara
rasulahu ayyastashhida bi ahli kitab ala sihhati ma ja'ahu wa adhara dhalika wa a'lanahu ala ru'usil ashhad wa min al-ma'lumi anna katsiran minhum min rasul nasi ala ibtali da'wati rasuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kana indahum ma yartu ma dzakarahu Allah wa abtahu wa adharahu wa bayyanu falamma lam yakun syai'un min dzalik kana adamu raddil mu'adi wa ikraril mustajibi min adalil adillah ala sihhati hadzal Qur'an wa sidqi. Jawaban yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulnya untuk minta persaksian atau menjadikan persaksian Ahlul Kitab sebagai bukti kebenaran apa yang beliau bawa. Dan Allah menampakkan serta mengumumkan hal itu di hadapan banyak orang-orang yang menyaksikannya. Maka sudah diketahui bahwa kebanyakan mereka Alkitab adalah orang yang paling semangat untuk menjaga dakwah Rasul SAW. Seandainya mereka memiliki hujjah untuk membantah apa yang Allah sebutkan, niscaya mereka akan menampakkannya dan menjelaskannya. Tapi jika mereka tidak melakukan itu semua, maka orang yang memusuhi, yang tidak membantah, akan terkesan mengakui ini menunjukkan dalil kebenaran dan kejujuran apa yang ada dalam Al-Quran. Jawaban yang ketiga, mengapa Allah Ta'ala memerintahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan Alkitab sebagai saksi atas kebenaran yang beliau bawa? Karena perintah ini disampaikan secara umum, nah, disaksikan oleh banyak orang. Kalau kebanyakan Alkitab yang tidak suka dakwah Rasul, tidak ada yang bisa membantahnya, nah, maka ini akan menjadi bukti terkuat bahwa Al-Quran itu benar, karena yang memusuhi tidak mampu membantahnya. Nah, wa minha, yang keempat, annahu laisa aktsaru ahli kitab raddu da'wati Rasul, bal aktsaruhum istijabun laha. طوعا واختيارا فإن الرسول بعث وأكثر أهل الأرض المتدينين أهل كتاب. فلم ينقص دينه مدة غير كثيرة حتى انقاد للإسلام أكثر أهل الشام ومصر والعراق وما جاورها من البلدان التي هي مقر دين أهل الكتاب. ولم يبقى إلا أهل الرياسات الذين آثروا رياساتهم على الحق ومن تبعهم من العوام الجهلة ومن تدين بدينهم اسما لا معنى كالإفراد الذين حقيقة أمرهم
min adyarir rasul. Wa inna man tasabu dinil masihi tarwijan bi mulkihim wa tabzihan bi batilihim kama yu'rafu dhalika kama ya'rifu dhalika man arafa ahwalahum al-bayyinah al-zahirah. Jawabannya kelima, sungguh sebetulnya kebanyakan ahlul kitab itu tidak menentang dakwah Rasul. Bahkan kebanyakan mereka menerima dan tunduk serta membeli dakwah Rasul. Terbukti Rasulullah SAW ketika diutus sebagai nabi, kebanyakan penduduk bumi itu beragama ahlul kitab. Tapi agama Rasul tidak begitu lama menunggu. Akhirnya banyak yang tunduk terhadap Islam. Dari kebanyakan penduduk Syam, Mesir, Irak, dan yang ada di sekitarnya dari negara-negara yang menjadi basis agama ahlul kitab. Dan tidak tersisa kecuali orang-orang yang memiliki jabatan yang terpengaruh dengan jabatannya daripada menerima al-haq, dan yang mengikuti mereka dari kalangan orang-orang awam yang bodoh, dan yang mengaku beragama ahlul kitab tapi cuma namanya saja, tidak ada makna sama sekali, yakni tidak mengamalkannya. Seperti orang-orang Al-Ifrans, Prancis, yang hakikat perkara mereka adalah memiliki pemahaman jahriyah, tidak termasuk dari ajaran agama semua Rasul, tidak termasuk bagian dari ajaran agama para Rasul. Mereka menisbahkan dirinya sebagai pengikut agama Masehi, yakni Nasara, hanya untuk menjaga kekuasaan mereka dan untuk melestarikan kebatilan mereka, sebagaimana hal itu diketahui oleh orang yang mengetahui keadaan mereka yang sebenarnya. Jadi jawaban yang kelima, mengapa Allah memerintahkan Rasul untuk menjadikan ahlul kitab sebagai saksi, padahal banyak ahlul kitab yang menolak dakwah beliau. Jawabannya kelima, sebetulnya yang menerima dakwah beliau itu lebih banyak daripada yang lain menolak. Terbukti ketika Rasulullah diutus sebagai nabi, kebanyakan penduduk bumi itu beragama lain ahlul kitab. Tapi tidak butuh waktu lama, mereka kemudian berbondong-bondong masuk Islam. Sehingga pernyataan kebanyakan mereka menentang, ya, itu masih perlu ditinjau ulang. Karena banyak juga yang menerima dakwah Rasul, sehingga pantas Allah menjadikan mereka sebagai saksi kebenaran dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa qaluhu laqad ja'al haqq ay alladhi la syakka fihi biwajhil wujuh wa lihadza qala wa rabbika fala takunanna minal mumtarin. Qala ta'ala kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu. Adapun firman Allah Ta'ala, sungguh telah datang kepadamu kebenaran, yakni tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya dari segala sisi. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, demi Rabbmu, maka jangan sekali-kali engkau menjadi orang-orang yang ragu. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ini ialah kitab Al-Quran yang diturunkan kepadamu, maka jangan sampai di hatimu atau di dadamu ada perasaan berat menerimanya. Nah,
kita baca tadi ini sudah tidak terkait dengan kisah Nabi Musa dan para pengikutnya dari kalangan Bani Israel. Sudah membahas masalah yang lain, yakni menjelaskan tentang kebenaran Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kebenaran Al-Quran ini telah dipersaksikan oleh ahli kitab itu sendiri sesuai dengan kitab Taurat yang ada pada mereka, sekalipun banyak dari mereka yang mengingkarinya, tetapi tidak dianggap karena bukti dalam Taurat itulah yang lebih diperhitungkan. Nah, barakallahu. Maka dalam ayat ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Fiha bahwa al-faidatul ula Al-Qur'an Al-Karim, Anna Al-Qur'an Al-Karim haqqun la syakka fihi fi wajhin min al-wujuh. La syakka fihi fi wajhin min al-wujuh. Ayat ini menunjukkan dalil bahwasanya Al-Qur'anul Karim itu benar. Tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya dari berbagai sisi. Nah, jadi Quran dari awal sampai akhir tidak ada salahnya sedikit pun. Bahkan tidak ada yang meragukan sedikit pun. Semuanya benar dan meyakinkan. Nah, al-faidatu asalnya anak Taurata tukir sihhata hadzal Qur'an wa sidqahu. At-Taurata tukir sihhata hadzal Qur'an wa sidqahu. Bahwa Taurat itu menetapkan kebenaran dan kejujuran Al-Quran ini. Baik. Jadi kita sebagai seorang muslim meyakini Al-Quran itu benar, tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Ditambah lagi sebagai penguat kebenaran Al-Quran,
Al-Quran bahwa kitab Taurat itu sendiri mengakui kebenaran dan kejujuran apa yang ada dalam Al-Quran. Nah, al-faidatu al-thalithah, anna Allah Ta'ala amara rasulahu ay yastashhida bi ahli kitab al-munsifin wa ja'ala shahadatahum hujjatan lima ja'a bihi wa burhanan ala sidqihi wa ja'ala shahadatahum hujjatan lima ja'a bihi wa burhanan ala sidqihi. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulnya untuk menjadikan ahli kitab yang adil sebagai saksi dan menjadikan persaksian mereka sebagai hujjah atas Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah dan sebagai bukti kebenaran beliau. Al-faidatu ar-rabi'ah, faidah yang keempat, anna syahadata mabniyatun alal adalati wasidqi. Anna syahadata mabniyatun alal adalati wasidqi. Ayat ini menunjukkan bahwasanya persaksian itu harus didasari dengan keadilan dan kejujuran. Artinya yang boleh menjadi saksi adalah orang yang adil dan orang yang jujur. Adapun kalau tidak adil dan tidak jujur, maka tidak boleh jadi saksi atau ditolak persaksiannya. Nah, itu faidah yang bisa kita ambil dari ayat yang ke-94. Adapun ayat berikutnya insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Nah, ini ada masukan, bukan pertanyaan tapi masukan kayaknya ya. Nah, anak usul, bagaimana kalau masjid kita direnovasi dengan lebih dilebarkan, karena sering nggak muat dibuat sholat tak khusus sholat isya, banyak yang masuk
ketika masuk masjid mendapati masjid telah penuh sehingga menyebabkan ia tidak sholat jamaah. Wahul musta'an. Usulannya sangat baik, sangat saya terima. Tetapi dalam merenovasi atau membangun sesuatu, nah itu tidak main sulapan, ya. Nah, kayak main sulapan itu aja, ya. Nah, kayak mudah, seperti mudahnya membalik telapak tangan, ya. Baik, maksud saya usulan-usulan semacam ini sudah banyak masuk, tetapi dananya tidak ada, ya. Ini belum ada. Barakallahu. Sekalian bersabar dan disiasati dulu, ya, jarak antara saf dengan saf yang lain yang belakangnya diperpendek, nah, ya. Nah. Jangan terlalu lebar supaya tidak menghabisi tempat, ya. Nah, biar yang di belakang bisa ikut sholat berjamaah. Nah. Baik, rencana renovasi itu ada, tapi nunggu daftar antri. Nah, di samping juga nunggu dananya, ya. Kita masih fokus untuk menyelesaikan pembangunan Gedung Putri, ya, yang masih belum selesai. Saya berharap dalam setahun ini bisa selesai. Nah, Gedung Putri itu. Nah, kalian mungkin nggak pernah mikir, ya, uang berapa dananya, ya kan? Nah, hanya khusus saja, kan? Nah, dananya masih kurang banyak, ya. Saya gak tega terus menerus kemudian melibatkan kalian untuk berpikir, nanti malah gak konsentrasi belajarnya, ya. Nah, atau kalau saya sampaikan masalah itu, sepertinya tiap hari dana terus, ya, sehingga biarlah berjalan pelan-pelan tapi pasti. Ya, insyaallah Gedung Putri untuk sementara masih terus berjalan, ya. Pemasangan granit sudah hampir selesai untuk lantai 2, ya. Nah, insyaallah difokuskan lantai 2-nya sudah selesai semua.